Hidayat. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan bersama pengkajian materi salat dan pembentukan karakter utama dari Ustazuna Dr. Adi Hidayat LCMA, sekaligus berkenan Ustaz untuk memimpin doa untuk kebaikan jamaah Masjid Baitul Thalibin di akhir kajian nanti. Pada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akmala kulla ni'am lil alamin ila masjid Baitul Talibin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Yang kita hormati dan kita doakan, mudah-mudahan senantiasa dijaga, dimuliakan dan diberikan kesehatan paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin kementerian ini menuju kementerian yang mencerahkan dan berkemajuan. Profesor, ada ustadznya tadi, Ustadz, walaupun figuran tetap saya harus sebut ini, Ustadz Haji Abdul Mu'ti MID hafizahullah taala. Ini memang agak bukan keren, tapi saya agak sedikit rumit karena tausiah pembuka ini sudah mengambil esensi tausiah kita. Sebetulnya bisa langsung doa ini, ya. Memang kami ini chemistry-nya bagus karena sama-sama lahir di bulan September. Beliau tanggal 2, saya tanggal 11. Karena itu beliau tausiah pembuka, saya pengulas. Yang kita hormati, kita muliakan hadir bersama kita, orang tua kita, ayahanda kita, Profesor Insinyur Satrio Sumantri Bojonegoro. Tadi disampaikan beliau juga dulu bersama Prof. Malik Fajar, Allah yarham, menghidupkan, menginisiasi, membangun, dan sehingga kita bisa menikmati Masjid Baitul Thalibin ini. Mudah-mudahan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada golongan yang pernah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Imam Muslim mendokumentasikan salah satu hadis dari Nabi berbunyi, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri man amila bihi min ghairi an yankusa min ajrihi syai'. Siapapun yang berkontribusi, memfasilitasi pada kebaikan, ia berpeluang mendapatkan pahala yang sama dengan yang menggunakan aset kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi bila ada yang sholat di sini, ngaji di sini, zikir di sini, infak di sini, insya Allah pahalanya mengalir pada orang-orang yang berkontribusi, menghadirkan dan memakmurkan masjid ini, termasuk orang yang telah mendahului kita. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh keluarga besar, baik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Wamen dan seluruh para pejabat yang saya ikutkan penyebutannya pada Pak Menteri tadi, baik dari Kementerian juga Dikti, Riset dan Teknologi, pun tadi disebut dari Kementerian Kebudayaan, juga keluarga kami, jamaah semua yang datang rindu untuk bisa menggali ilmu di kementerian ini. Semoga semua tanpa kecuali diberkahi oleh Allah di Jumat pertama di awal bulan Sya'ban tahun 1446 Hijrah ini. Bapak Ibu sekalian, karena ini di kementerian, saya ingin mengambil landasan kita mengaji dan mengkaji dari undang-undang dulu. Nanti relevansi undang-undangnya apa kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj dan pendalilan di dalam Al-Quran, sehingga kita yang mungkin selama ini belum sempat mendalami atas dasar-dasar undang-undang kita memiliki nilai yang dalam dari segi keagamaan bisa tercerahkan kembali. Kalau saya tidak keliru, Pak Menteri mohon nanti diingatkan, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu ada 77 pasal, ditandatangani pada tanggal 8 Juli tahun 2003 saat presidennya masih Bu Megawati, kemudian sekretaris lembaran negaranya Pak Bambang Kusowo. Itu kalau Anda buka di pasal menimbang saja, nanti menimbang, mengingat, baru kemudian menetapkan, ada 5 poin, A, B, C, D, kemudian E. Kalau dibuka di poin B, kita mulai dari situ, maka kurang lebih bunyinya begini, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
mengamanatkan pemerintah menyelenggarakan, mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tolong garis bawahin ya, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kurang lebih demikian Pak Menteri itu. Baik. Ada yang menarik ini. Saya coba kaji, termasuk saat mengajar di beberapa institusi, selalu melekat kata takwa, baik di dalam dasar undang-undang ataupun bahkan dasar yang melekat pada janji atau moto yang terkait dengan institusi. Kita coba gali di Sabta Marganya TNI misalnya, ada 7. Yang ketiganya itu ada takwa. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Di polisi itu ada tribrata. Yang pertamanya, kami polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di hakim itu ada Pancadharma, 1 dari 5, nomor 1-nya. Kami hakim Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang menarik, amanat undang-undang itu sebelum mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang pendidikan, itu yang diinginkan itu membentuk pribadi takwa dulu. Ini adalah rahasia yang sangat luar biasa ini. Kenapa orang tua kita dahulu, termasuk dari para penyusun undang-undang, itu mengawalkan takwa sebelum kecerdasan intelektual, menghadirkan kekuatan spiritual sebelum mendatangkan kekuatan intelektual. Ternyata secara riset, nanti kita akan kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj dan esensi sholat. Manusia itu disebut manusia kalau dia memiliki 3 unsur utama. Tolong dicatat siang hari ini, kalau ada yang kurang 1 berarti dia bukan manusia itu. Dia jamaah yang sedang menyamar itu. 1, itu ada fisiknya, bodinya, jasmaninya. Yang kedua, ada akalnya. Untuk membedakan manusia dengan hewan, hewan tidak berakal, manusia berakal. Yang ketiga, itu ada rohnya, rohaninya, sumber kehidupannya. Jadi dari roh, kemudian akal, ada fisiknya. Hilang salah satu, hilang unsur kemanusiaannya. Rohnya hilang, ya, selesai, meninggal. Tinggal jasad, tinggal akal. Jasadnya kemudian kita lihat hilang akal, maka jadi hewan. Tidak ada jasad, tinggal roh dengan akal, gentayangan itu. Ya? Jadi disebut manusia, dia harus punya 3 unsur. Ada rohnya, rohaninya, ada akalaninya secara intelektual, ada kemudian jasmaninya secara fisikal. Nah ini saya ingin bahas sesuatu agak dalam. Ini mungkin jarang banyak dikaji. Karena itu saya minta fokus sedikit banyak, karena biasanya kalau siang dan makan siang dan adanya kajian di masjid, nanti mungkin lain kali Pak Menteri suatu saat kita bahas kajian fikih setan, jarang dibahas itu, ya. Kita sering hafal malaikat tapi tidak paham setan itu, ya. Kalau Anda sering tahu jalan yang lurus, mulus, tidak pernah tahu ada lubangnya, maka besar kemungkinan terpeleset. Nanti ada 9 jenis setan yang pernah disampaikan Nabi, dan salah satunya ada setan masjid. Saya mohon izin sejak berdiri untuk memberikan gambaran visual. Oh, Masya Allah. Doanya dikabulkan ya.